Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Utari Triutami. Kalian bisa menyebut saya dengan panggilan Bu Utari. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Panda ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas nama-nama yang baik bagi Allah, yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Kalian tentu sudah mengetahui ya anak-anak, bahwa jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Namun di sini, di semester pertama ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Apa saja? Nanti silahkan kalian simak pada layar slide yang akan tampil ini. Nah, bab yang pertama yaitu silahkan kalian lihat lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Di sini nanti kita membahas Asmaul Husna yang sudah saya katakan tadi. Nah, arti apa itu Asmaul Husna? Silahkan kalian lihat dan simak. Asma secara bahasa berarti nama-nama, sedangkan al-husna berarti baik. Dengan demikian, kata Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang agung, yang hanya berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Wallahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dan menyebutnya asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jelas ya di sini anak-anak. Kalian nanti bisa menyimak Al-Quran terjemahan kalian masing-masing. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan yang pertama yaitu Al-Alim. Apa itu arti Al-Alim? Al-Alim adalah Maha Mengetahui. Jadi Allah di sini Maha Mengetahui segala sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak atau gaib. Jadi di sini Allah mengetahui segala-galanya, yang baik itu yang kita lakukan sembunyi-sembunyi maupun yang kita lakukan secara nyata. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas di sini ya anak-anak, bahwa Allah itu Maha Mengetahui segala-galanya, baik itu di muka bumi ini, baik itu yang ada di langit. Nah, lalu apa contoh perilaku yang harus kalian wujudkan dalam sifat Al-Alim ini? Yaitu kalian harus rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Berarti kalian harus rajin sekolah, menuntut ilmu di sekolah maupun menuntut ilmu di luar sekolah. Jadi kalian harus memiliki rasa senang mencari ilmu. Senang mencari ilmu itu nggak hanya di sekolah, namun dimanapun. Di keluargamu pun kalian bisa mencari ilmu di situ, bisa mencari pelajaran di situ. Apa yang diajarkan oleh bapak ibumu di sekolah, bapak ibumu di rumah, itu menjadi ilmu bagimu.
Jadi jelas ya, di sini kalian dituntut harus rajin belajar. Yang harus menjadi catatan di sini yaitu semakin tinggi ilmu kita, semakin merendah pula perilaku kita. Tidak boleh merasa paling pandai sehingga menganggap orang lain itu tidak bisa. Yang kedua adalah al-khabir. Artinya adalah maha waspada. Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluknya dengan detail dan berbagai ragamnya. Allah menciptakan dengan penuh kecermatan dan kewaspadaan. Seperti dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Artinya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui? Nah, jelas ya anak-anak di sini bahwasanya al-khabir itu maha mewaspadai. Nah, apa contoh perilakunya yang harus kalian pelajari di sini, yang harus kalian contoh di sini, yaitu hendaknya kalian selalu waspada dan cermat apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Jadi harus berpikir berkali-kali sebelum kalian bertindak. Contohnya, ketika kalian mengerjakan soal ulangan, nah kalian jangan terburu-buru, kalian harus mengerjakan dengan cermat sehingga soal itu benar dan tidak ada penyesalan di akhir. Itu contohnya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk selanjutnya yaitu as-sami. Apa itu arti as-sami? Yaitu maha mendengar. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang bisa kalian lihat dalam layar dan bisa kalian lihat dalam Al-Quran terjemahan yang ada di rumah kalian. Nah, ini ya, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, contoh apa yang kita dapatkan, contoh apa yang dapat kita lakukan, yaitu selalu berupaya agar kita selalu berucap, selalu mengucapkan yang tidak berguna itu. Karena kita yakin bahwa Allah maha mendengar segala yang kita ucapkan. Jadi ketika tidak ada hal yang penting, tidak usah banyak berbicara. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ya? Nah, untuk selanjutnya yaitu terakhir al-Bashir. Al-Bashir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala perbuatan manusia dan sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, baik yang nampak nyata maupun yang tersembunyi. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Bisa kalian lihat di sini ya, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jelas sekali ya anak-anak di sini bahwasanya semua yang kalian kerjakan, semua yang kalian lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Al-Khabir yaitu dengan melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Salah satu langkah agar kita terhindar dari perbuatan buruk dengan selalu berintrospeksi diri dan memperbaiki perbuatan yang telah kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk, karena Allah melihat semua tingkah laku kita.
selanjutnya, yaitu silahkan simak video yang akan tayang berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aimin. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga kalian selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal Asmaul Husna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.